Inilah yang dialami dan dirasakan oleh seorang napi yang dieksekusi dengan cara duduk di kursi listrik. Satu hari sebelum eksekusi, napi diperbolehkan untuk bertemu dengan pemuka agama dan bertemu dengan orang yang mereka inginkan. Kemudian mereka juga diberikan makanan terakhir yang mereka inginkan. Beberapa jam sebelum eksekusi, rambut mereka ini dicukur hingga botak yang tujuannya itu adalah ketika mereka tersengat listrik, mereka bisa langsung meninggal. Dan ketika jam eksekusi datang, mereka akan diikat di kursi listrik, kemudian mereka itu akan dipastikan tidak bisa bergerak sama sekali. Pada titik ini, biasanya ada beberapa orang narapidana yang panik, kemudian mereka itu menjerit dan menangis. Mereka akan ditawarkan untuk ditutup matanya agar mereka itu tidak panik ketika dieksekusi. Kemudian listrik akan dinyalakan sebesar 2000 volt selama 15 detik hingga jantung narapidana tersebut berhenti berdetak. Peristiwa ini akan disaksikan oleh para saksi, termasuk salah satu anggota keluarga narapidana yang melihat kalau keluarganya ini sudah dieksekusi. Kemudian narapidana akan disetrum kembali dengan volt yang lebih rendah selama 20 detik untuk memastikan seluruh organ dalam tubuhnya ini sudah berhenti bekerja. Pada titik ini dia akan meninggal dengan mata melotot karena ada tekanan di kepalanya. Inilah yang sebenarnya akan terjadi dan kalian rasakan bila kalian tenggelam. Ketika kalian mulai tenggelam dan menahan nafas, katup nafas kalian akan menutup secara otomatis. Hal ini terjadi karena tubuh kalian berusaha memproteksi tubuh kalian agar tidak ada air yang masuk, tapi hal ini akan menyebabkan kalian tidak bisa berteriak. Tapi beberapa detik kemudian, ketika kalian tenggelam, kalian akan terpaksa menarik nafas, dan ketika kalian berusaha menarik nafas berkali-kali, kalian malah akan merasakan sesak. Di detik ini, kalian akan merasakan sensasi seperti terbakar karena tubuh kalian mulai terisi oleh air. Dan di detik ini juga kalian akan berusaha untuk memukul dan mendang ke permukaan, tapi sia-sia saja kalian akan semakin tenggelam. Ketika kalian semakin tenggelam, kalian akan merasakan sensasi seperti paru-paru kalian mau meledak dan akhirnya tubuh kalian menyerah dan akhirnya paru-paru kalian dipenuhi oleh air. Dan akhirnya di detik ini kalian merasa sangat mengantuk dan kalian mulai berhalusinasi. Rasanya seperti koma dan bermimpi karena otak kalian itu kekurangan oksigen. Kemudian sesaat menjadi gelap dan akhirnya cahaya putih mendatangi kalian dan akhirnya kalian sudah meninggal. Ini dia cara membaca pikiran seseorang yang wajib kalian ketahui. Yang pertama, bila seseorang berbicara dengan Anda dengan meletakkan tangannya di depan dadanya ini, artinya adalah seseorang itu berbicara dengan jujur dan dia itu berbicara dari hatinya. Gerakan ini juga menggambarkan kalau orang tersebut sedang berempati terhadap kalian. Kemudian, bila ada seseorang yang berbicara dengan Anda dengan melipat jarinya seperti ini artinya adalah orang tersebut merasa kalau jabatannya itu lebih tinggi dari kalian atau dia merasa dia adalah bos kalian. Kemudian, kalau kalian berbicara dengan seseorang dan orang tersebut melakukan gerakan menyentuh lehernya seperti di depan ini atau di belakang seperti ini artinya adalah orang tersebut tidak nyaman dengan pembicaraan tersebut dan dia itu berusaha untuk melindungi dirinya. Kemudian, bila kalian berbicara dengan seseorang dan dia itu memiringkan kepalanya seperti ini artinya bukanlah dia itu bosan dengan pembicaraan tersebut, malah dia itu sangat mendengarkan pembicaraan kalian dan mungkin saja dia itu suka dengan kalian. Ini dia cara membaca pikiran seseorang yang wajib kalian ketahui. Bila seseorang melipat tangan atau melipat kakinya, itu tandanya adalah orang tersebut tidak mau membuka diri. Bila hal ini terjadi di negosiasi, tidak akan ada kata sepakat. Bila kalian ingin mengetahui seseorang tertawa dengan ikhlas, jangan lihat dari senyumnya, tapi lihat dari matanya. Seseorang yang tertawa dengan ikhlas akan terlihat dari matanya yang senang juga. Bila kalian berbicara dengan seseorang dan dia mengangkat kedua alisnya, ada 3 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah dia itu kaget, yang kedua adalah dia takut, dan yang ketiga adalah dia cemas dengan cerita kalian. Tapi apabila dia hanya mengangkat satu alisnya, itu artinya adalah dia percaya dengan kata-katanya dan dia berani membuktikan kata-katanya. Kemudian bila lawan bicara kalian itu menyibakkan rambutnya atau merapikan rambutnya, itu artinya adalah mungkin saja dia menggoda kalian dan dia itu tertarik dengan kalian. Dan hal ini bisa juga dilakukan oleh pria seperti ini. Kemudian bila seseorang yang berbicara dengan kalian sering menggaruk hidung atau dia berani memperhatikan mata kalian, itu artinya adalah dia itu sedang berbohong. Dan yang terakhir, kalau lawan bicara kalian itu menggigit bibir, itu artinya adalah dia di dalam tekanan dan dia itu sedang canggung. Inilah yang akan terjadi dan kalian rasakan bila kalian terkubur hidup-hidup. Pertama, ketika kalian baru bangun, kalian akan mendapatkan serangan panik di mana kalian akan mencoba menendang dan memukul peti yang ada di sekitar diri kalian. Beberapa detik kemudian kalian akan menyadari kalau kalian itu sedang terkubur hidup-hidup. Di titik ini kalian tidak boleh panik. Kalau kalian panik, kalian akan mengurangi oksigen di dalam peti tersebut karena kalian semakin banyak bergerak. Kemudian ketika kalian sudah mulai tenang, mata kalian akan mulai menyesuaikan dan kalian sudah bisa melihat di dalam peti tersebut. Setelah jam pertama mulai berlalu, kalian akan mulai merasakan panas yang luar biasa seperti kalian itu berada di dalam oven. Keringat akan bercucuran dan rasa depresi mulai mendatangi kalian. Kemudian kalian akan merasakan dehidrasi luar biasa karena keringat kalian mulai bercucuran dan kalian sudah berjam-jam tidak minum di dalam peti tersebut. Dan beberapa detik kemudian oksigen akan menipis dan kalian mulai berhalusinasi dan inilah titik yang paling penting. Dan kalian tahu hal mengerikan yang terjadi di detik-detik terakhir ini udah gua upload di aplikasi Hello guys. Langsung dicek sebelah sini ya guys. Oh ya, di aplikasi Hello kalian juga bisa mendapatkan berita terbaru yang terpercaya sumbernya. Inilah yang akan kalian rasakan ketika kalian meninggal. Yang pertama, kalian akan kehilangan ingatan, keinginan, dan hasrat. Kemudian naluri kita akan mulai hilang. Dari yang pertama hilang adalah rasa lapar dan haus. Kemudian yang paling terakhir hilang adalah pendengaran kita dan sentuhan di atas kulit kita.
Kemudian setelah kita semakin melemah dan kita semakin tidak bisa bernafas, kita akan mendengar suara aneh dari belakang tenggorokan kita yang disebut dengan suara sekarat, dan ini adalah memang proses dari meninggalnya seseorang. Pada titik ini, karena jiwa kita untuk pertama kalinya meninggalkan tubuh kita akan melihat kilas balik dari kehidupan kita secara cepat di mata kita. Dan hal inilah yang membuat kadang-kadang orang yang dalam proses meninggal itu bisa mengigau atau menangis dalam kepergiannya. Dan di titik ini juga kita akan merasakan kita mengambang di atas tubuh kita dan kita itu dikelilingi oleh orang-orang yang kita kasihi. Dan setelah semua proses itu, kita akan melihat sebuah cahaya putih atau lorong putih dan kita akan menuju cahaya tersebut. Ini dia rahasia tubuh kalian yang belum kalian ketahui dan bakal gue kasih tahu ke kalian. Kalau kalian mengalami masalah tidur atau sulit tidur di malam hari, kalian bisa coba mengedipkan mata kalian secara cepat selama 1 menit. Hal ini akan membuat mata kalian menjadi lelah dan kalian lebih mudah tidur. Kalau kalian lagi pengen pipis dan gak ada tempat pipis sama sekali, kalian bisa coba untuk meremas bagian kaf kaki kalian dengan kencang. Hal ini membuat otak kalian terdistract dari hal yang kalian lakukan itu, sehingga melupakan kalau kalian itu lagi pengen pipis. Kalau kalian merasa tangan kalian lemas dan tidak bisa digerakkan, kalian bisa coba untuk mulai menggelengkan kepala kalian secara cepat selama 1 menit. Hal ini akan membuat lengan kalian bisa bergerak lagi dan seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian kalau kalian ingin mengaktifkan mode melihat gelap di mata kalian, kalian bisa pergi ke ruangan yang gelap, kemudian kalian menutup mata kalian menggunakan telapak tangan kalian dan memijat-mijatnya. Hal ini akan mempercepat kalian untuk melihat di dalam gelap. Inilah yang akan terjadi kepada seluruh tubuh manusia ketika dinyatakan meninggal. Pada detik-detik pertama ketika kalian meninggal, kerja dari otak akan berhenti, pernafasan kalian akan berhenti, dan aliran darah juga akan berhenti. Kemudian beberapa menit kemudian, suhu tubuh kita akan turun terus-menerus, keriput di badan kita akan menghilang, kemudian badan kita akan mulai membiru. Beberapa jam kemudian, kalsium akan menumpuk di otot tubuh kita yang menyebabkan tubuh kita akan mengeras seperti balok. Namun kira-kira 36 jam kemudian, otot tubuh yang mengeras akan melemas. Otot tubuh yang melemas ini akan memicu usus kita untuk mengeluarkan sisa dari racun dan sisa cairan yang ada di tubuh kita, seperti kita membuang air. Pada titik ini proses pembusukan di dalam tubuh sudah terjadi, tapi di luar tubuh kita akan melihat kalau seakan-akan kuku dan rambut manusia itu bertumbuh, padahal kulitnya itu yang mengering. Beberapa hari kemudian, tubuh akan mulai memproduksi zat pengurai alami yang menimbulkan bau tidak sedap dari tubuh korban tersebut. Dan beberapa minggu kemudian, tubuh kita akan dipenuhi oleh bakteri dan belatung untuk mengurai tubuh kita. Dan akhirnya dalam hitungan bulan atau tahun, tubuh kita akan menjadi tulang belulang. Inilah satu-satunya cara untuk selamat kalau lift yang kalian tumpangi jatuh dengan kecepatan tinggi. Yang pertama, jangan coba-coba atau berpikir untuk lompat sebelum liftnya ini menyentuh tanah. Karena kalau kalian melakukan hal ini, sangat sulit banget memprediksi liftnya itu membenturnya kapan. Dan kalau kalian salah, kalian akan membentur atas lift dan menghantam ke tanah lebih keras. Cara pertama yang benar adalah kalian jangan panik dulu, kalian harus tenang. Kemudian kalau kalian membawa tas atau koper atau barang yang bisa diinjak, kalian harus injak barang tersebut agar kalian lebih jauh dari tanah. Hal ini bisa mengurangi kecepatan ketika lift menabrak tanah. Kemudian kalau di lift kalian ada pegangan seperti ini, kalian menempel ke dinding dan kalian lebarkan tangan kalian selebar mungkin, yang tujuannya adalah mengurangi tekanan di kaki kalian. Kemudian kalau lift dalam keadaan penuh, kalian jangan coba-coba untuk meluruskan kaki. Kalau kalian meluruskan kaki, nanti kaki kalian bisa remuk. Jadi kalian harus membengkokkan lutut kalian seperti ini agar menghilangkan tumpukan pada kaki. Dan cara terakhir yang sebenarnya paling benar adalah kalian harus membaringkan tubuh kalian di bawah lantai lift tersebut dan melindungi bagian kepala kalian. Tapi fakta uniknya yang perlu kalian ketahui, kejadian lift jatuh itu lebih kecil kemungkinannya daripada kalian memenangkan sebuah lotre. Jadi tenang aja ya guys. Inilah yang akan terjadi dan kalian rasakan ketika kalian mengalami pingsan. Pertama, kalian akan merasakan seperti tidak melakukan apapun dan kalian akan fokus terhadap tubuh kalian. Di sini tubuh kalian akan mulai mengeluarkan keringat dingin dan kalian bisa merasakan tiap tetes yang mengucur di dahi kalian. Kemudian kalian juga merasakan kalau suasana di sekitar kalian tuh menjadi tenang, padahal itu pendengaran kalian yang mulai menurun. Sesaat kemudian kalian akan merasakan seperti mual dan ingin muntah, dan kalian juga merasa pusing di kepala, dan kalian juga di situ merasakan kalau nafas kalian itu menjadi pendek. Beberapa detik kemudian pandangan kalian akan menjadi kabur dan akhirnya kalian pingsan. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan tubuh kalian yang menyebabkan kalian pingsan adalah diawali dengan penumpukan darah di pembuluh darah vena akibat gravitasi. Hal ini menyebabkan darah yang menuju ke jantung itu berkurang dan tekanan darah kalian itu menurun. Oh ya, tapi sebelum gue lanjut lagi, gue bakal rapiin rambut gue dulu menggunakan Tizen Pomade. Nah, kalau kalian mau rambut kalian rapi seperti gue, langsung aja cek sosial media mereka di sini karena mereka itu sudah BPOM dan halal. Setelah darah menumpuk di pembuluh vena dan kerja dari jantung itu berkurang, akhirnya pasokan oksigen juga berkurang ke otak dan menyebabkan kalian pingsan. Hal ini juga bisa diperparah kalau kalian kekurangan zat gula, makanya pertolongan pertama untuk orang pingsan adalah teh manis dan oksigen. Inilah yang akan terjadi dan kalian rasakan bila tubuh kalian terbakar hidup-hidup. Ketika api baru menyala dan membakar baju kalian dan mulai membakar kulit kalian, kalian akan merasakan nyeri di sekujur kulit kalian. Ketika api sudah mulai menyala lebih besar, bukan kulit atau daging saja yang terbakar, tetapi syaraf kalian juga akan terbakar dan menyebabkan kalian itu mati rasa. Kemudian ketika api sudah semakin membesar, tubuh akan mendorong cairan dan darah ke tempat permukaan yang terbakar. Tapi sayangnya, karena kulit kalian sudah mati di area tersebut, cairan dan darah itu akan bocor kemana-mana. Kemudian ketika tubuh kalian sudah mulai kekurangan cairan, kalian akan mulai tidak sadarkan diri. Tapi ketika kalian tidak sadarkan diri ini, rasa nyeri tersebut akan terus mendatangi kalian.
Dan akhirnya yang membuat kalian meninggal adalah karena sistem kerja dari jantung dan ginjal di tubuh kalian berhenti dan akhirnya kalian meninggal. Tapi proses terbakarnya tubuh kalian belum akan berhenti, di mana setelah kulit dan daging kalian terbakar habis, 1,5 jam kemudian tulang kalian akan berubah menjadi abu. Inilah yang akan terjadi dan kalian rasakan bila kalian tersengat listrik hingga meninggal. Bila kalian tersengat listrik 1-10 mA, kalian akan merasakan seperti kesemutan di daerah yang tersengat listrik tersebut. Kalau kalian tersengat listrik 10-20 mA, ini akan menciptakan shock yang menyakitkan, tapi kontrol terhadap otot kalian itu tidak akan hilang sehingga kalian itu bisa membuang sumber listrik tersebut. Kalau kalian tersengat listrik 20-75 mA, ini akan menciptakan hentakan yang sangat menyakitkan. Kemudian kontrol terhadap otot kalian itu akan menghilang sehingga kalian itu akan memegang terus sumber listrik tersebut. Kalau kalian tersengat listrik 75-100 mA, ini akan menyebabkan kerja jantung kalian lebih cepat dan bisa memungkinkan kalian itu meninggal. Dan kalau kalian tersengat listrik 200 mA ke atas, terjadi luka bakar dan kontraksi otot yang sangat parah. Kemudian organ internal kalian juga akan rusak dan jantung kalian akan berhenti berdetak karena otot dari dada kalian itu akan memberikan tekanan terhadap jantung kalian. Dan akhirnya kalian meninggal seperti daging yang baru saja dipanggang. Kalian punya rambut pendek yang susah diatur kayak gue. Kalau memang kayak gitu, gue bakal tunjukin ke kalian gimana cara ngaturnya. Nah, di sini gue pakai clay dari Tizen, yaitu yang Delta. Ini clay yang super hot banget dan gue suka banget. Kalian ambil satu colek dan ratakan di tangan kalian. Kemudian setelah merata seperti ini, kalian langsung taruh juga di rambut kalian secara merata. Dan setelah kalian anggap sudah merata, kalian langsung sisir rambut kalian menggunakan sisir biasa dulu nih, yang tujuannya adalah agar merapikan rambut kalian agar satu arah. Nah, setelah kalian sudah anggap rapi, kalian menggunakan sisir kedua, yaitu sisir tekstur dari Tizen, yang gunanya adalah memberikan tekstur ke rambut kalian biar rambut kalian gak garing kayak rambut-rambut orang lain. Nah, setelah kalian rapi, kalian bisa lihat hasilnya. Ini teksturnya luar biasa banget. Pomade Tizen itu memang tidak pernah mengecewakan gua. Nah, kalau kalian juga nggak tahu, Tizen pomade itu sudah halal dan BPOM, dan aromanya tuh enak banget guys. Dijamin kalian bakal suka banget. Nah, kalau kalian masih bingung dengan varian pomade, kalian juga bisa coba Tizen Mini Kit. Soalnya di sini ada varian yang lengkap banget, ada water base, ada clay juga. Langsung dicoba ya guys.